Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Khairunisa, NPM 1804040101, jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Konsep Investasi dan Jenis-jenis Investasi dalam Islam. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris, investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam, atau istatmoro dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan, dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi di masa mendatang. Dengan demikian, konsep daripada investasi yang pertama yaitu menempatkan dana pada masa sekarang. Yang kedua, jangka waktu tertentu. Yang ketiga, guna mendapatkan manfaat atau balas jasa keuntungan di kemudian hari. Nah, hal ini berarti dana yang seharusnya dapat dikonsumsi, namun karena kegiatan investasi, dana tersebut dialihkan untuk digunakan bagi keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilihat dari 3 tugas aspek, yaitu yang pertama, aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pada konsep uang. Yang kedua, aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu atau time value of money. Yang ketiga, manfaat investasi. Dari aspek manfaat ini, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan azas manfaat atau cost-benefit ratio. Menurut Sukirno, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari 3 fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu yang pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional, serta kesempatan kerja. Yang kedua, pertambahan barang modal akan sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Yang ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Nah, investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Dalam konsep Islam, investasi bukan semata-mata terkonsentrasi pada seberapa besar keuntungan materi yang bisa dihasilkan melalui aktivitas ekonomi saja. Namun, lebih dari itu, kegiatan investasi dalam konsep Islam juga didorong oleh adanya faktor-faktor tertentu yang mendominasi. Nah, faktor-faktor ini adalah adanya implementasi mekanisme zakat terhadap jumlah dan nilai asetnya yang akan selalu dikenakan zakat. Yang kedua, adanya motif sosial, yaitu dengan membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal. Islam sangat menganjurkan investasi, baik dari sudut non-ekonomi maupun dari sudut pandang ekonomi. Sebab dalam Islam, kita diperintahkan untuk mengembangkan harta kekayaan, bukan menumpuk kekayaan. Mengembangkan harta kekayaan berarti memanfaatkan fadziyah Allah, sedangkan menumpuk harta kekayaan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam.
Menurut Umar bin Khattab, investasi dalam Islam dapat dilakukan pada dua sektor. Yang pertama yaitu sektor real atau investasi langsung. Investasi pada sektor ini dapat dilakukan dengan jalan membeli dan menyimpan benda-benda real yang diharapkan akan memiliki nilai jual lebih tinggi di masa mendatang, seperti berwirausaha atau mengelola usaha sendiri. Dalam investasi ini diperlukan langkah yang cermat, penuh perhitungan, keberanian mengambil resiko, kehati-hatian, dan sikap profesionalisme dalam mengelola suatu kegiatan usaha. Yang kedua, sektor keuangan atau non-real. Investasi pada sektor keuangan dapat dilakukan di pasar keuangan, baik pasar yang memperdagangkan surat berharga jangka pendek atau pasar modal yang memperdagangkan surat berharga jangka panjang, seperti melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, sukuk, SBSN, dan lain-lain. Dalam investasi ini, resikonya tidak sebesar sektor real. Walau demikian, tetap memerlukan perhitungan dan strategi yang matang agar terhindar dari kerugian yang besar. Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku belum tentu sesuai dengan prinsip Islam. Ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut pandangan Islam, yaitu yang pertama, aspek material atau finansial. Suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Yang kedua yaitu aspek kehalalan. Suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif secara individu maupun sosial. Oleh karenanya, cakupan terkait kehalalan investasi harus selalu dipertimbangkan. Yang ketiga yaitu ada aspek sosial dan lingkungan. Bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun mendatang. Yang keempat, ada aspek pengharapan, yaitu pengharapan kepada ridho Allah merupakan suatu bentuk investasi tertentu dipilih dalam rangka mencapai ridho Allah. Yang kedua, ada dasar hukum investasi. Ada beberapa ayat tentang seruan untuk berinvestasi. Yang pertama, investasi menurut Al-Quran. Berdasarkan dalam surat Quran surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini secara eksplisit memerintahkan manusia untuk selalu berinvestasi, baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan muamalah maliyah untuk bekalnya di akhirat nanti. Investasi adalah bagian dari muamalah maliyah, sehingga kegiatannya mengandung pahala dan bernilai ibadah bila diniatkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada dari Quran surat Al-Luqman ayat 34 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ayat di atas Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorang pun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan diperbuat atau diusahakan serta peristiwa apa yang akan terjadi besok. Karena ketidaktahuan tersebut, maka manusia diperintahkan berusaha, salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal menghadapi hari esok yang tidak pasti tersebut.
Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam tentang investasi adalah sangat penting dan perlu persiapan. Hal ini tersirat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang menyeru orang-orang beriman agar mempersiapkan diri untuk hari esok. Salah satu persiapan itu dilihat dari perspektif ekonomi adalah investasi. Investasi adalah bentuk aktivitas ekonomi, sebab setiap harta ada zakatnya. Jika harta didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Yang salah satu hikmah dari zakat adalah mendorong setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat kecuali keuntungannya saja. Lalu yang kedua, ada investasi menurut sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana ketika muda Nabi SAW pernah juga melakukan perdagangan milik seorang atau investor dengan mendapatkan upah dalam bentuk unta. Karir profesional Nabi dimulai sejak Muhammad muda dipercaya menerima modal dari para investor, yaitu para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup mengelola sendiri harta mereka. Nabi Muhammad dalam menjalankan bisnisnya senantiasa memperkaya dirinya dengan kejujuran, keteguhan memegang janji, dan sifat mulia lainnya, sampai dijuluki sebagai orang yang terpercaya. Berdasarkan hal tersebut, praktik investasi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis atau mudorib. Ketiga, yaitu tujuan investasi dalam Islam. Adapun tujuan syariat tersebut mencakup 5 aspek kehidupan. Yang pertama yaitu menjaga agama, yang kedua menjaga nyawa, yang ketiga menjaga pikiran atau akal, yang keempat menjaga keturunan atau generasi, yang kelima menjaga harta benda. Nah, dari kelima faktor tersebut, salah satunya adalah upaya untuk menjaga harta benda adalah dengan melakukan aktivitas investasi. Namun, dalam konsep syariah, tidaklah semua bidang usaha diperbolehkan untuk dijalankan karena terdapat batasan-batasan aktivitas halal dan haram yang menentukannya. Dan tidak lain adalah untuk mengendalikan dari kegiatan yang dapat memberikan mudorot bagi yang lainnya. Tujuan investasi syariah dalam konteks ini tidaklah terlepas dari adanya niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan keuntungan, sehingga dalam melakukan investasi harus dibutuhkan niat yang lurus. Menghindarkan diri dari penggunaan cara-cara investasi yang mengandung unsur maisir, gharar, riba, dan dolim. Selain yang terpenting juga tetap meniatkan dari sebagian keuntungan akan dikeluarkan zakat dan infaknya sebagai bagian dari investasi di akhirat. Yang keempat yaitu ada prinsip-prinsip investasi dalam Islam. Dalam konsep Islam, menurut Ahmad Al-Ghazali, terdapat prinsip-prinsip utama investasi syariah, yaitu yang pertama, prinsip halal. Sebagai prinsip kehalalan, suatu investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasi, yaitu yang A, tempat halal, yaitu usaha yang didirikan secara halal, tidak ada penipuan, produknya halal, serta tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Yang B, proses halal, yaitu kesepakatan yang dilakukan dengan terbuka dan jelas adanya oleh para pihak baik dari sisi konten, operasional maupun teknis, pembagian keuntungan, dan sebagainya. Yang kedua ada prinsip berkah. Prinsip ini akan terlihat bukan saja pada fisik atau ekonomi, akan tetapi dari sisi rohani akan mendapatkan pesan batin dan memanfaatkan kekayaan secara produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga yaitu prinsip pertambahan nilai. Prinsip ini terlihat dari adanya peningkatan tambahan aset dengan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi tetap tidak melupakan prinsip kehalalan dan keberkahan. Yang keempat yaitu prinsip realistis. Prinsip ini
terlihat pada proyeksi hasil investasi, bukan hanya sekedar hitungan di atas kertas yang tidak mungkin direalisasikan, tetapi tetap berdasarkan nilai kenyataan atau real. Dari pendapat beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan pada aktivitas investasi harus memberikan manfaat dan perlindungan kepada kepentingan investor sendiri, konsumen, dan masyarakat secara umum. Selanjutnya yang B, ada jenis-jenis investasi dalam Islam. Beberapa jenis investasi dalam Islam. Yang pertama, ada investasi ke dalam produk keuangan, antara lain A. Produk bank Islam seperti tabungan dan deposito. Yang B. Produk asuransi seperti unit link syariah. Yang C. Produk pasar modal seperti reksadana Islami, saham dan obligasi dalam kategori Islam. Selanjutnya ada produk investasi bank syariah. Di dalam ekonomi, investasi pribadi dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, investasi aktif, yaitu seseorang atau lebih menempatkan modal mereka dalam suatu proyek, mengatur proyek itu bersama, dan menikmati hasil-hasil dari tenaga kerja dan modal sendiri. Kedua, investasi pasif, yaitu investor menyediakan modal dan menerima return atau pengembalian, tetapi tidak terjun dalam proyek itu. Investor pasif mempunyai 3 opsi. Yang pertama, mendepositkan modal atau uangnya pada bank dan menerima bunga. Yang kedua, membeli sekuritas dan obligasi dan menerima bunga. Yang ketiga, membelikannya pada saham dalam sebuah perusahaan dan menerima dividen. Nah, dari pandangan ekonomi Islam, dua opsi tersebut dimasukkan dalam kategori investasi ribawi dan berarti mendapatkan income riba. Maka dari itu dilarang. Sementara opsi terakhir dan investasi aktif dibolehkan dalam Islam. Pada sisi pengusaha atau entrepreneur, dia boleh membiayai proyeknya dengan menggunakan modal sendiri, dengan menjual saham pada usahanya, atau meminjam dengan bunga modal sendiri. Dalam tatanan ekonomi Islam, dua metode pertama dibolehkan, sedangkan metode terakhir dilarang. Dapat disimpulkan bahwa investasi yang dibolehkan adalah investasi yang tidak mengandung unsur-unsur riba, gharar, maisir, dan lain sebagainya. Adapun beberapa produk dari bank syariah yang berkaitan dengan investasi. Bank syariah juga mempunyai produk investasi. Misalnya, Bank Muamalat Indonesia membuka produk investasi berupa yang A. Investasi reksadana di Bank Syariah Mandiri. Jenis reksadana yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri termasuk jenis-jenis reksadana yang cukup kompetitif, tapi bank hanya menjadi mediator atau fasilitator pengumpulan dana dari pihak ketiga untuk disalurkan pada investasi reksadana yang ditawarkan. Yang B, ada investasi di Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Bank Muamalat juga melaksanakan penghimpunan dananya melalui proyek investasi, seperti produk investasi skim mudharabah mutlaqoh, deposito. Bank Muamalat yang menggunakan skim mudharabah mutlaqoh memperoleh keuntungan bagi hasil setiap bulan dan investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal. Yang C, ada investasi di Bank Permata Syariah. Permata Tabungan Syariah menawarkan prinsip investasi dengan skim mudharabah mutlaqoh, yaitu tabungan nasabah diperlakukan sebagai investasi dan pihak bank atau mudharib sebagian manajer investasi. Yang kedua, ada produk investasi pasar modal syariah. Yang A, ada saham. Biasa perusahaan tidak melakukan transaksi yang haram. Dalam teori percampuran, Islam mengenal akad syirkah atau musyarakah, yaitu suatu kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha di mana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang atau jasa. Saham merupakan bagian dari investasi dalam Islam. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Yang B, obligasi atau sukuk.
Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang C, ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta atau sohibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib mal dengan penggunaan investasi. Dalam reksadana, instrumen yang diinvestasikan dalam portofolio efek yakni dapat berupa saham, obligasi, valuta asing, dan instrumen lain. Dalam melakukan kegiatan investasi, reksadana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi tidak halal yang tidak dibolehkan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan, dan minuman yang diharamkan. Adapun jenis produk reksadana syariah berdasarkan konsentrasi portofolionya adalah yang pertama, reksadana pasar uang adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang B, reksadana penetapan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat hutang. C, ada reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dalam efek bersifat ekuitas. Yang D, reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan bersifat hutang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori yang disebut pada butir B dan C. Selanjutnya ada C, resiko investasi dalam Islam. Resiko investasi adalah tidak tercapainya tujuan semula atau tidak terjadinya manfaat yang diharapkan yang ujungnya adalah kerugian atau pemborosan yang juga dapat timbul karena sifat dari investasi yang berdimensi jangka panjang. Dalam Islam, resiko disebut dengan istilah gharar, yang berarti ketidakpastian. Dalam investasi syariah terdapat berbagai resiko. Yang pertama, resiko kehilangan modal. Resiko kehilangan modal adalah resiko yang mungkin terjadi pada seluruh kegiatan investasi. Resiko kehilangan modal bukan hanya berarti kehilangan nilai nominal saja, seperti 100 juta menjadi 50 juta, tetapi juga kehilangan nilai real dari investasi yang disebabkan perubahan nilai uang. Misalnya 100 juta dulu dapat digunakan untuk membeli beras 25 ton, tetapi saat ini hanya dapat digunakan untuk membeli 20 ton beras dengan spesifikasi dan jenis yang sama. Yang B, ada resiko ketidakpastian. Investasi dalam real estate akan berbeda dengan reksadana, obligasi, saham, dan yang lainnya. Investasi dalam real estate lebih menjanjikan keuntungan karena probabilitas kenaikan harga real estate sangat besar karena pertumbuhan penduduk yang pesat akan meningkatkan permintaan real estate, sehingga karena keterbatasan ketersediaan lahan, harga akan cenderung naik. Sebaliknya, investasi dalam pasar modal melalui reksadana, obligasi, dan saham sangat tergantung pada kondisi perekonomian negara dan manajemen perusahaan, sehingga berfluktuatif dan tidak stabil. C, sulitnya menjual produk investasi. Contoh dari produk investasi yang tidak selalu mudah untuk dijual kembali adalah barang-barang koleksi. Barang-barang koleksi umumnya tidak mudah dijual kembali karena pasar pembeli barang-barang ini sangat spesifik. Islam memandang resiko sebagai suatu sunatullah atau hukum alam. Dalam pandangan Islam, modal yang kita tanamkan untuk investasi akan menghadapi beberapa kemungkinan, bisa untung, impas, atau rugi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.